Selamat datang di podcast pertama kita yaitu Dadakan Dadakan Podcast. Semua serba dadakan. Jadi kita mau ngapain Bang Dwi? Jadi kita mau ngadain sebuah podcast yang ngebahas topik menarik tentang dunia teknologi. Fokus kita kali ini yaitu ngebahas tips and trick merawat laptop. Saya Dwi dan Bang Jo hari ini akan mengundang mahasiswa Universitas Pasundan yang kebetulan pernah bekerja di salah satu store sekaligus tempat servis laptop dan komputer. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Maulana. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pasundan. Oke, di sini kita akan langsung bahas ya. Kita semua tahu bahwa laptop adalah sahabat dekat mahasiswa, terutama jurusan Teknik Informatika. Pertama-tama nih, kira-kira ada gak sih cara untuk merawat laptop yang baik dan benar? Nah, benar apa yang dikatakan oleh Kang Dwi dan Bang Jo bahwa laptop merupakan salah satu sahabat dekat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Informatika. Karena menurut saya di Teknik Informatika itu laptop itu benar-benar sangat digunakan untuk mata kuliah khususnya mata kuliah yang berhubungan dengan coding, basis data ataupun desain grafis. Dikarenakan laptop merupakan sahabat dekat bagi para mahasiswa Teknik Informatika, khususnya kita selaku pemilik laptop tersebut harus mengetahui dong bagaimana cara untuk merawat laptop yang baik dan benar. Nah, untuk cara merawat laptop itu sebenarnya ada banyak. Merawat laptop itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah membersihkan laptop dari debu secara rutin dan berkala. Walaupun kedengarannya sepele, tapi hal itu juga merupakan cara yang baik untuk menjaga laptop tetap awet. Selain karena alasan kebersihan, dengan membersihkan debu yang ada pada laptop akan mencegah resiko penyumpatan kipas pembuangan laptop dikarenakan debu. Kira-kira ada risiko nggak kalau laptop kita berdebu atau tidak dibersihkan gitu sih? Ada sih kalau resiko kan kalau misalnya laptop berdebu tuh ya otomatis apalagi di bagian keyboard atau mesinnya ya, kalau misalnya berdebu kan, kalau laptop itu berdebu ya mau dari keyboard atau mesin, khususnya mesin nih, kalau debu itu kan bisa menyumbat kipas pembuangan. Nah, kalau kipas pembuangan tersumbat otomatis laptopnya jadi panas. Nah, itu yang bisa menyebabkan masalah di CPU maupun di hal yang lain lah gitu. Tapi yang utama pasti jadi masalah ke performanya. Tuh. Jadi solusinya apa Bang? Kira-kira laptop tuh dibersihkan berapa minggu sekali atau gimana, atau ada jadwal khusus gitu atau gimana Bang? Ya kalau untuk pembersihan sih, kalau menurut saya ya gitu, mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali bisa, nggak usah terlalu sering juga. Apalagi kalau misalnya ngebersihinnya yang di bagian mesin. Tapi kalau untuk pembersihan luar ya bisalah bukan setiap hari juga sih. Kalau misalnya emang udah kotor, bersihin, kita rawat lah supaya nggak kotor gitu. Itu bagusnya tuh kita bersihkan sendiri atau langsung ke store-nya gitu? Kalau untuk yang pembersihan luar gitu ya masih bisa sama kita sendiri nih, kayak bersihin keyboard boleh pakai pembersih semprot gitu ya, yang angin ataupun kayak kuas gitu yang lembut. Tapi kalau misalnya udah ke bagian yang berdebunya di bagian mesin, saran dari Nanda gitu ya, saran dari saya mending ke tempat servis sih, mau service store atau service center ataupun service mana aja, yang penting dibersihin. Kalau misalnya dibersihin sendiri resikonya gede, kecuali emang sudah berpengalaman. Oke. Terus ada tips yang lain nggak sih? Oh iya, masih banyak sebenarnya sih. Yang tips yang kedua itu jangan letakkan barang yang berat gitu ya di atas laptop, karena kalau kita meletakkan barang yang berat di atas laptop tuh bisa rusak ke LCD gitu. Ya yang nggak bakal langsung terasa sekarang sih, tapi kalau misalnya keseringan itu bisa merusak ke bagian LCD. Nah, itu yang saran yang kedua. Kalau yang ketiga, laptop tuh kalau bisa ya jangan disimpan di atas permukaan yang lembut kayak kasur gitu. Soalnya kan si laptop tuh mengeluarkan hawa panas ya ke bawah tuh. Nah, kalau misalnya mengeluarkan hawa panas kan otomatis kasur jadi panas. Nah, itu juga ngaruh nanti kena laptop. Bang, terus contoh kayak minyak-minyakan gitu seperti minyak kayu putih bisa nggak dipakai buat bersihin laptop? Tapi khusus kayak bodinya gitu, bagian luar sih. Oh, bagian body. Kalau bagian body doang sih bisa. Oh.
cukup pakai ya boleh pakai kain fiber atau apa gitu, diolesin kayu putihnya diolesin, diusapin ke body-bodinya bisa itu. Terus kalau saran selanjutnya sih ya tips selanjutnya gitu, perhatikan suhu ruangan ketika memakai laptop. Usahakan suhu ruangannya jangan terlalu panas kalau untuk menggunakan laptop, karena itu juga mempengaruhi performa pada laptop. Lalu tips yang selanjutnya, jangan ya seperti yang saya bilang tadi, jangan coba-coba memperbaiki laptop sendiri bila ada kerusakan. Kalau misalnya emang sudah berpengalaman, sudah pernah, boleh. Tapi kalau misalnya belum pernah sama sekali, boleh ke service center atau ke tempat servis terdekat. Nah, untuk tips selanjutnya, letakkan laptop di permukaan yang datar. Karena apa? Nah, khusus kalau misalnya laptop yang masih pakai hard disk tuh ya, kan piringan berputar nih. Kalau misalnya kita posisinya miring, takutnya tuh si piringannya tuh tergores sama headnya. Jadi kan banyak goresan tuh, itu bisa menyebabkan bed sector. Nah, untuk tips selanjutnya nih, hindari dari benda cair. Takutnya kan kalau misalnya kita nih nyimpan gelas di sini, laptop di sini, jatuh si gelasnya, ada airnya. Kan itu bisa apa ya? Kalau misalnya airnya masuk ke bagian mesin tuh, itu bisa bikin konslet. Makanya hindari penyimpanan benda-benda cair di dekat laptop gitu. Mungkin itu sih tips Terus yang solusinya kalau laptopnya kena air, Mm-mm. apa solusinya gitu, ada nggak? ya mungkin kalau misalnya udah kena air ya, Heeh. pas kena air banget, posisinya pas nyala atau lagi mati si Kalau laptopnya. kalau dari nyala gimana sih contohnya? Kalau lagi nyala ya buru-buru dimatiin sih secepatnya. Buru-buru matiin secepatnya, terus keringin. Kalau nggak juga langsung bawa ke tempat servis. Kalau Biar dalam langsung. mode mati gimana? Oh, kalau dari mati ya jangan sampai dinyalain. Jangan sampai nanya. Jangan sampai nyalain. Bawa dulu ke tempat servis, nanti biar dikeringin di sana. Jadi biar benar-benar pasti gitu di si motherboardnya atau di laptopnya nggak ada air. Soalnya kalau ada air itu bisa menyebabkan konslet. Saya kebetulan baru beli laptop baru ya. Ya, Nah, tips buat biar awet gimana sih? ya hampir kurang lebih hampir sama kayak tadi. Nah, tapi kalau untuk laptop baru ya usahain, untuk laptop baru ataupun lama ya usahain kalau misalnya di cas tuh ya jangan sampai 100% banget gitu ya, kalau apalagi laptop baru. Kalau misalnya baterai itu ya jangan sampai di bawah 20%. Kalau misalnya kalau bisa ya, kalau misalnya udah di 20% langsung buru-buru cas. Terus kalau misalnya udah mau penuh jangan sampai 100% kalau bisa mah. Tapi kalau misalnya emang lagi benar-benar pakai buat hal berat ya nggak apa-apa. Tapi baik gak bang kalau misalnya laptop itu dimainin sambil di charger, di cas gitu? Ya sebenarnya baik-baik aja ya kalau misalnya buat laptop terbaru gitu ya. Soalnya kan ada fitur cutting apa ya namanya tuh, saya juga agak lupa sih. Tapi kalau buat laptop terbaru ya boleh-boleh aja. Soalnya itu juga ningkatin performa. Boleh gak sih kalau main game pakai keyboard bawaan dari laptop? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau menurut saya usahain jangan terlalu keseringan. Soalnya kan kalau keyboard laptop itu agak rentan ya, kalau misalnya kita terlalu nekan gitu ya, itu bisa jadi membuat keyboard laptop kita itu gampang rusak. Nah, usahain kalau misalnya punya budget lebih ya beli keyboard tambahan gitu. Tapi kalau misalnya belum ada ya boleh nggak apa-apa lah. Tapi jangan terlalu keseringan. Terus jangan terlalu kuat-kuat juga mencetnya, jangan sampai pukul-pukul gitu. Ya enggak lah. Kalau kita kan kalau habis main game berat gitu terus langsung dimatiin layar itu nggak apa-apa. Maksudnya dimatiin layar gimana? Dimatiin dulu laptopnya langsung Tutup layar. Oh, gitu. usahain jangan sih kalau misalnya laptopnya masih panas gitu ya. Yang dekat bagian si body yang dekat bagian LCD-nya masih panas, usahain jangan. Soalnya itu bisa merusak ke bagian LCD. Usahain tunggu didiemin dulu, tunggu 15 menit atau 30 menit sampai dingin baru ditutupin biar LCD-nya awet. Mungkin segitu aja podcast kali ini. Dan sekian dari kami untuk berterima kasih. Sekian dari untuk kami. berterima kasih. Yuk pede bisa. Kan mungkin segitu dulu aja podcast kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Anda sebagai selaku narasumber. Nama kalian. Yes. Terakhir. Mungkin segitu aja podcast kali ini. Ya itu nah kami nah dan kami terima kasih nah. Kami berterima kasih Kami kepada Kang berterima Anda. kasih. Kami berterima kasih. Ya. Dan kami berterima kasih. Mungkin sebegitu aja.
Kamu apa? Hiji, dua. tilu. Mungkin segitu dulu aja podcast kali ini. Dan kami berterima kasih atas Kang Nanda atas narasumber. Atas kehadirannya. Mungkin segitu dulu aja di podcast kali ini dan kami berterima kasih pada Kang Nanda selaku narasumber yang sudah datang di podcast kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah diundang ke podcast ini. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa lagi di Dadakan podcast. Semua serba dadakan.